Kembang Kelly sejak tahun 2007. Berarti sudah 2000, hampir 15 tahun ya. Awalnya dari belajar di PAPMI Desain Fashion. Kalau di Kembang Kelly 8 kelompok kita nyatu bergabung di dalam satu wadah rumah batik Kembang Kelly. Kalau yang di sini satu lokasi, kita satu tempat, satu lokasi karena juga rumah berdekatan. Waktu itu memang belajarnya desain fashion, kemudian ada pelajaran membatik dan saya fokuskan untuk produk batik sendiri. Setelah itu lihat pameran di beberapa tempat, terutama waktu itu di Jogja. Kemudian belajar fokus ke pembatik-pembatik yang waktu itu ada pameran, jadi saya belajar dari pengusaha-pengusaha juga di sana. Kemudian digabunglah dari beberapa guru, jadilah produk yang akhirnya muncul batik Kembang Kelly. Dulu awalnya memang dari sendiri, kemudian pulang dengan mencoba membuat motif, ajak teman-teman di sekitar lingkungan rumah untuk ayo belajar, ada yang gambar, ada yang nyanting. Kalau untuk motif awal Kembang Kelly memang untuk desain kita sudah menciptakan sendiri dari awal Kembang Kelly muncul. Dari situ kita buat awalnya itu motif karika, berjalan sampai bertahun-tahun. Kemudian kita juga belajar banyak dari batik-batik di luar sana yang sudah besar. Belum ada 1 tahun kita buka motif terbaru yang untuk klasiknya Wonosobo dari Kembang Kelly, Pereng Gunung Kembang. Di sini motif itu muncul dengan nuansa yang berbeda dengan batik-batik yang lain sebelum-sebelumnya. Untuk filosofi Pereng Gunung Kembang, ini kan kalau Gunung Kembang kan berada di depan Gunung Sindoro. Saya membuat untuk filosofinya di mana Gunung Kembang sendiri setia sekali dia berada di depan Gunung Sindoro menjaga. Nah, untuk filosofi makanya dari pemakaian batik Pereng Gunung Kembang ini memiliki makna bahwa tetap setia untuk menjaga sampai kapanpun tidak terbatas waktu. Dengan berbagai macam liku-liku memang kita harus bertahan di sini. Kita juga mau belajar dari tempat lain ketika kita berhadapan, istilahnya dalam pameran-pameran kita bertemu dengan pembatik-pembatik yang memang sudah sejak lama muncul. Dari situ memang harus ada pembelajaran bahwa saya juga harus bisa memunculkan batik yang seimbang dengan teman-teman yang lain. Terima kasih juga sampai sekarang masih banyak yang percaya untuk batik Kembang Kelly dipakai beberapa kalangan dan pelanggan-pelanggan juga masih tetap setia dengan memakai batik Kembang Kelly. Di motif memang kami selalu berbeda, kemudian produk kami juga bertahan itu awet ketika dipakai. Ini contoh beberapa tahun yang lalu ketika tahun 2010 dipakai untuk 25 duta besar negara, itu bertahan ketika beliau lagi ada salah satu duta besar yang datang ke Wonosobo dengan memakai batik yang sama itu, dengan pamer dia mengatakan bahwa ini adalah batik Wonosobo. Dari situ memang nyatanya warnanya juga masih bertahan hingga beberapa tahun. Untuk kain misalnya kita juga menggunakan kain yang selain katun, kita pakai kain-kain yang lain. Contoh di sini ada dobi, ada sutra, ada chiffon sutra juga. Jadi ditambah lagi dengan motif, memang kita selalu pengembangannya motif itu memang selalu kita utamakan, jadi tidak monoton. Kemudian pewarnaan memang kita buat warna-warna yang punya ciri khas sendiri. Jadi dari situ juga orang bisa menilai bahwa ada sesuatu yang bisa dicari di batik Kembang Kelly karena motif kain dan warnanya. Untuk saat ini support terutama yang saya rasakan dari Dinas Perindustrian memang sangat intens sekali. Bagaimana membuat lebih meluas cara promosi, kemudian pelatihan. Saat ini juga ditantang untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, akhirnya muncullah motif yang terbaru ini juga salah satu dari tantangan Dinas Perindustrian Kabupaten Wonosobo. Akhirnya saya memang harus lebih luas lagi mengembangkan motif
supaya tidak hanya dikenal di Wonosobo tapi juga di luar Wonosobo. Yang sudah dimiliki di sini itu ada yang kayak terbaru nih ya tadi, yang bareng Gunung Kembang, kemudian ada ujar menjer juga ada, karika tarung ada, kawung karika itu ada juga, kemudian kawung kopi kita juga buat, lubang sewu kita juga buat. Tapi sekarang memang sudah lebih ke untuk perengnya kita mulai modifikasi dan mulai perbanyak untuk mengenalkan keluar. Untuk motif dari awal kita memang harus pegang sendiri, kita punya ide kreasi sendiri. Untuk motif memang kita tentukan sendiri. Selain itu seperti kemarin misalnya ada permintaan dari klien juga, misalnya mau minta motif tertentu ya kita juga memang harus siap untuk membuat motif yang dia minta. Jadi kita juga menerima masukan dari custom. 1 minggu kita diminta untuk menyelesaikan sekitar 150 sampai 200 potong kain. Dalam 1 bulan kalau bisa kita harus selesai, yaitu karena memang 1 minggunya 150, berarti sampai sekitar 600-an kita harus bisa selesaikan dalam jangka 1 bulan. Memang sudah pernah kita lakukan. Untuk saat ini memang butuh tenaga kerja yang banyak juga. Harapan dan juga keinginan saya saat ini adalah untuk ekspor. Jadi keinginan saya saat ini tuh ekspor batik, paling tidak lebih meluas lagi ke mancanegara dengan produk yang mulai banyak dibutuhkan di sana.